Wah, ini halo. Suara saya kedengeran? Siapa ini namanya? Nira Melia ya? Mm. Halo, kedengeran suara saya? Kelihatan, eh. Nah, sembari kita nunggu ya, karena sebentar lagi kita bakal ada sebuah pemaparan, bukan pemaparan ya, tapi sebuah diskusi santai di malam ini. Enggak sih, bukan malam ini ya, tapi sore ini sama kalian semua, sama salah seorang orang penting di Connect Bandung. Jadi sebentar lagi kita tunggu aja dulu ya. Ini sampai nunggu-nunggu. Wah, ini udah cukup banyak orangnya ya yang masuk ya. Ada Rizka Melia, ada Kang Opey. Oh, ini ada anggota-anggota Bandung. Ini Rizky Fibrina, ada Cibel juga. Oh, halo Cibel. Wave-wave ya. Ini. Nah, ini sembari kita nunggu ya. Jadi mungkin gimana nih hari kalian? Baik, coba dong jawab gimana nih hari kalian? Ini kan hari sore gitu. Baik nggak hari kalian? Hmm? Coba jawab aja di kolom komen. Halo, halo. Ah, eh. Oh ya, alhamdulillah. Ini suara saya kedengaran jelas nggak? Halo? Halo, halo? Halo? Oh iya, harus berdiri ya. Nah di sini berarti. Nah, di sini ya. Enakan berdiri ya. Bentar ya. Oh. Wah, ini udah banyak ya yang join ya. Lumayan. Enggak, ding. Dio Wibowo, namaku Ayub Anita. Oh iya. Hmm. Nah, jadi sebelum kita mulai gitu ya, eh aku pengen nih dulu ya, ngebuka sedikit si sesi talk hari ini. Jadi, halo semuanya, selamat
sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Halo semuanya. Eh, jadi sebenarnya ini sesinya santai banget ya. Cuma ngobrol-ngobrol santai gitu. Tapi insya Allah kita bakal mencari tahu lebih lanjut lagi sebenarnya tentang Connect Bandung itu seperti apa. Jadi kita bertemu lagi. Ini acara apa sih Kak? Sebenarnya aku juga bingung misalnya. Oke, ada yang bertanya kayak gitu ya. Jadi ini acara itu namanya Ngobrol Anteng gitu ya. Ini adalah salah satu proker yang saya banggakan eh, dari yang berasal dari divisi marketing dan communication kita. Nah, jadi mungkin perkenalkan dulu ya. Saya Muhammad Ilyas selaku regional manager kali ini. Selaku regional manager kali ini saya sebagai moderator. Udah lama nih saya nggak jadi moderator lagi. Jadi insya Allah pada 1 jam ke depan aku bakal nemenin kalian ngobrol-ngobrol santai nih terkait pertanyaan tentang Imconnect itu sebenarnya organisasi apa misalnya. Terus Imconnect-nya itu sebenarnya kelebihannya dibanding organisasi lain itu seperti apa. Sama paling nanti kita juga bakal ngebahas tentang kan sekarang udah ada nih Imconnect regional dan rencananya juga katanya bakal ada Imconnect yang lain ya. Nah, jadi stay tune di acara kali ini dan alhamdulillah di sini itu kita udah kedatangan pembicara kita nih. Nah, beliau itu CMO Imconnect Pusat atau bisa dibilang itu Chief Marketing Officer-nya. Jadi beliau adalah orang yang sangat hebat nih. Soalnya, wah pokoknya kalian kalau misalnya mau kepo orangnya, follow aja Instagramnya. Udah itu kepoin aja satu-satu kegiatan yang ngapain aja. Nah jadi sekarang aku mau nyapa dulu mungkin ya ke pembicara kita. Halo Kakak Diajeng. Halo Kak Diajeng. Apakah udah join? Udah join sih, tapi belum ini ya, belum keluar ininya di videonya. Nah, sembari nunggu gitu ya. eh Kak Diajengnya udah lagi berusaha masuk ya. Ke live IG kita gitu kali ini. Nah, Assalamualaikum. halo Kak Diajeng, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Halo. halo Kak Diajeng, udah lama kita nggak ketemu, nggak Oh, ngobrol. iya nih, kemarin-kemarin kita sempat diskusi bareng juga ya terkait acara ini. Iya, iya By the ya. Ini apa? way, gimana kabarnya? Oh, aku alhamdulillah baik Kak Diajeng. Biasalah ya kan kita ini ya, banyak pekerjaan di Imconnect. Jadi ya kita harus selalu sehat biar nanti apa nggak keteteran kegiatan-kegiatan Imconnect-nya ya kan Kak Diajeng. Nah, jadi mau kenalin nih ke semuanya ya, kenalin sekali lagi. Jadi ini Kak Diajeng CMO kita, CMO pusat kita ya Kak Diajeng. Jadi ini kalau misalnya mau kepo tentang Kakak Diajeng ini, silakan follow aja IG-nya Kak Diajeng dan kalian akan sangat takjub dengan kegiatan-kegiatan Kakak Diajeng ini yang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Itu keren banget lah. Amin. Nah, jadi Kak Diajeng gimana ini kegiatannya selama COVID ini? Oke, untuk Apakah produktif atau tidak gitu? alhamdulillah ini suaraku Ya, kan ya. kedengaran, kedengaran. Oke, kalau untuk kegiatan selama COVID ini kan kita COVID udah sekitar 5 bulan ya. Ya, ya kan. Jadi Hmm, awalnya hmm, tuh itu aku pakai LRS, kan, tapi
alhamdulillah pas udah selesai PKL itu udah selesai, pokoknya pas COVID itu udah selesai PKL-nya. Nah, habis itu lanjut ke Hmm. kegiatannya untuk ngisi waktu luang. Terus juga kan lagi marak banget ya COVID sekitar bulan Maret. Itu alhamdulillah aku dapat kesempatan untuk jadi relawan di rumah sakit darurat COVID sebagai jadi Oh, untuk keren keren bantu keren. darurat COVID. Ngerasain gimana sih orang yang kena COVID tuh Hmm. kayak gimana? Untuk orang ngerasain, dan itu suatu pengalaman berharga banget. Dan ya alhamdulillah kalau dibilang cukup produktif. Terus juga selain uh, ikut relawan itu juga kan ada teman-teman yang connect nih bareng-bareng sama itu bikin. Oh gitu ya. Coba kita bisa merefleksikan diri ya teman-teman ya. Kak Dia Ajeng memang, wah ini ada yang bilang kak, kakaknya udah cantik, menginspirasi lagi. Nah ini alhamdulillah ya, semoga saya juga ikut mendoakan, semoga Kak Dia Ajeng bisa terus melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, dan semoga Allah meridhoi apa yang telah dikerjakan oleh Kak Dia Ajeng ya. Amin ya robbal alamin. Hmm. Nah ini jadi Kak Dia Ajeng, eh, kalau saya mah kegiatannya tuh nggak seproduktif kakak nih. Sebenarnya saya mah rebahan di rumah, ngerjain tugas akhir. Udah itu, oh iya ya kakak juga ngerjain tugas akhir. Tapi udah selesai ya kakak mah ya kalau nggak salah ya. Saya masih belum selesai gitu kak. Jadi doakan saya ya segera cepat selesai biar nanti bisa makin makin fokus ngurusin Imconnect Bandungnya ya. Amin ya rabbal alamin. Nah gini kak, sebenarnya tuh kenapa kita ngadain si ngobrol anteng ini. Jadi ada anggota-anggota kita yang dari Imconnect Bandung gitu ya, sama banyak orang-orang yang di luar Bandung setelah saya ngechat dan teman-teman saya ngechat-ngechat ya. Dan ini ya Kak, banyak sekali ternyata antusias orang-orang luar Bandung yang pengen banget ikut ke Imconnect sebenarnya tuh. Nah, tapi eh kalau misalnya saya mau ngejelasin satu-satu gitu kak, kayak Imconnect adalah kan capek ya kayak saya sendiri gitu ya. Jadi Markom Bandung ini tuh mempunyai sebuah proker yang bernama Ngobrol Anteng, yang pengennya itu menjawab semua keresahan-keresahan orang-orang yang ada itu. Nah, jadi aku tuh pengen ini palingnya eh, ngobrol santai sama kakak tentang sebenarnya Imconnect itu apa sih gitu, dan kenapa sih ada Imconnect gitu ya, paling gitu kak. Aku pengen dengar nih jawabannya kakak, siapa tahu aku jadi teringatkan kembali gitu ya. Connect nih ya, mungkin dari awalnya dulu ya. Ya, berdirinya. Halo kak Diajeng. Nah ini oke. Okay. Oh, iya, halo. Ini dia. Nah ini oke. Okay. Oke Oke, okay, jadi kak, mungkin terkait. ini untuk kita tunggu dulu sampai stabil sedikit ya. Ini kayaknya ini Kak Diajeng masih agak ini ya, ininya koneksinya. Sebentar ya teman-teman. Jadi yang saya harapkan ya, ini teman-teman sekalian yang ada di sini, aku mengharapkan jawaban yang insya Allah akan membuat kalian lebih jelas lagi gitu ya. Nah ini Kak Diajeng lebih sekarang koneksinya udah lebih baik. Mungkin bisa memulai penjelasannya tentang Imconnect itu sebenarnya apa gitu. Kurang bagus lagi. Connect berdiri baru banget sih tahun ini. Jadi kita organisasi baru banget nih. Kita tuh berdiri bulan Maret 2020. Nah, jadi itu inisiasi dari para teman-teman inti yang mau bikin suatu wadah buat anak muda supaya lebih produktif dan bisa mengembangkan potensinya. Jadi kalau untuk definisinya sih, Amconnect ini adalah organisasi kepemudaan non-profit yang
bertujuan untuk mengembangkan potensi para pemuda pemberdayaan masyarakat. Nah, kita ini berfokus pada tiga, itu ada ekonomi, pendidikan, dan sosial. Itu terkait penjelasan connect-nya sih gitu. Terus kalau misalnya ditanya kenapa sih ada connect, balik lagi ke tujuan kita tadi. Di sini kita mau ngajak teman-teman semua untuk lebih produktif lagi, untuk bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri teman-teman. Mungkin kan sekarang banyak ya pemuda yang sebenarnya tuh mereka tuh punya potensi, tapi mereka bingung mau mengembangkannya tuh lewat wadah apa ya. Nah, di sini yang Connect hadir untuk teman-teman semua yang mau mengembangkan pada pemberdayaan. Oh, seperti itu ya. Berarti buat teman-teman sekalian yang jadinya belum tahu sebenarnya M-Connect bergerak di bidang apa. Jadi tadi udah disebutin sama Kak Diajeng ya, bahwa bergerak di bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang pendidikan ya sebenarnya. Nah, kira-kira nih Kak, aku pengen tahu nih, kegiatan-kegiatan M-Connect yang lagi dilakuin sekarang itu, dan mungkin teman-teman dari luar anggota atau member yang bisa join ikutan itu ada apa aja sih Kak? Oke, pertama dari program yang udah dilaksanakan dulu ya. Nah, jadi awalnya itu kan kita berdiri bulan Maret nih. Nah, waktu itu program pertama kita itu program sharing dari rumah. Mengingat waktu itu kan ada imbauan untuk di rumah aja. Makanya nih kita bikin sharing dari rumah supaya teman-teman tuh tetap bisa belajar, dapat inspirasi dari rumah aja gitu. Makanya kita buat sharing session dari rumah itu via live Instagram. Waktu itu pembicaranya antara lain ada Katarina Mira, Chandra Putra Negara, Syafi'i Effendi, Febrian, terus masih banyak lainnya deh. Nah, itu untuk pembicaranya. Terus itu kan sekitar bulan Maret ya. Nah, selanjutnya itu karena waktu itu kondisinya masih COVID, banyak banget masyarakat terdampak COVID yang ekonominya. Kita juga membersamai acara itu dengan aksi milenial lawan corona. Jadi kita membuka galang dana yang tujuannya itu untuk membantu para masyarakat yang terdampak dari COVID. Nah, jadi alhamdulillah di waktu itu dana yang terkumpul itu sekitar 11 juta rupiah dan kita alokasikan berupa sembako dan kita salurkan kepada masyarakat gitu. Itu waktu itu kita bekerja sama bareng sama ACT. Itu untuk program yang pertama. Yang terus kedua yang tadi itu aksi milenial lawan corona yang galang dan salurkan. Terus yang selanjutnya ada. Nah, kita masih pengen nih bikin teman-teman tuh bisa mendapatkan inspirasi dan terus belajar. Ngabuburit dari rumah. Nah, kalau Instagram untuk ngabuburit dari rumah ini kita bikin via Zoom gitu. Jadi supaya lebih kondusif ya. Jadi kita adain lewat via Zoom. Itu judulnya ngabuburit dari rumah. Kenapa sih ngabuburit? Karena waktu itu katanya tuh sore gitu ya menjelang ngobrol. Jadi sebagai peneman produktif teman-teman nih sembari nunggu aja bisa belajar bareng. Waktu itu Kak Ilyas juga salah satu modelnya nih, keren banget. Itu cara selanjutnya ngabuburit dari rumah. Alhamdulillah waktu itu acaranya berjalan dengan lancar. Itu juga kita barengi dengan donasi masih dalam program aksi milenial lawan corona. Itu lalu selanjutnya setelah ngabuburit dari rumah lanjut kita ke acara Festival Indonesia Bangkit nih yang baru banget terlaksana sekitar bulan yang booming banget. Iya. Alhamdulillah banyak tinggi banget antusias dari teman-teman milenial, volunteer ya, terus peserta juga waktu itu. Jadi kenapa sih ada acara Festival Indonesia Bangkit? Jadi kan waktu itu ada isu kita akan memasuki new normal. Nah, di situ kita mau masyarakat itu punya persiapan untuk menghadapi new normal. Makanya kita adain Festival Bangkit dengan tujuan adalah membangkitkan semangat para masyarakat untuk menuju era new normal itu. Gitu. Jadi itu tujuan Festival Indonesia Bangkit. Nah, di Festival Indonesia Bangkit itu kita ada 7 tema.
Jadi nggak cuma satu tema aja. Kita waktu itu ngadain 7 tema, ada education talk, terus juga community talk, dan pembicara kalau biasa dari acara sebelumnya. Ada Uno, Firda Mansur, Tirta, banyak banget pembicara-pembicara hebat lainnya yang berpartisipasi dalam acara Festival Indonesia Bangkit. Nah, karena kita judulnya Festival Indonesia Bangkit, kita sambil galang dana juga nih. Jadi kita dana tujuannya itu adalah membantu masyarakat, terutama UMKM yang sedang bangkit. Waktu itu alhamdulillah donasi yang kumpul sekitar 19 juta rupiah. Masya Allah. Wah, bisa. Masya Allah banget. Alhamdulillah kumpul. Alhamdulillah. Terus juga waktu itu pendaftarnya alhamdulillah antusiasnya tinggi banget teman-teman semua untuk acara. Pendaftarnya itu sekitar 5.000 peserta. 5.000 peserta. Nah, untuk donasi Keren, hebat. sendiri, alhamdulillah sekarang sudah dialokasikan ke beberapa KM. Misalnya tuh masih dalam proses. Nah, di sini kan juga teman-teman regional juga akan mengadakan itu ya, UMKM Bangkit. Nah, itu salah satu implementasi dari donasi. Ada kenalan UMKM atau mungkin teman-teman sendiri juga ada usaha UMKM, bisa banget untuk ditarin usaha kalian ke AIM Connect. Jadi insya Allah nanti kita akan bantu gitu. Karena yang kemarin nih baru banget selesai Festival Indonesia Bangkit. Lanjut nih. Karena nggak berhenti di ada aja nih yang Ya, habisnya banyak banget kegiatan AIM Connect itu. Masya Allah. Ya, lanjut ke Festival Indonesia Bangkit, kita mengadakan acara Ekonomi Talk. Jadi kalau kemarin Festival Indonesia Bangkit ini kita mencakup 7 bidang. Jadi Festival Indonesia Bangkit itu kan kita mencakup 7 bidang. Nah, kalau di Ekonomi Talk ini kita khusus bidang ekonomi aja. Nah, ini oke lagi Kak. Ya, ini ya. Ini di rumah ya. Oke. Coba mungkin dilanjut lagi Kak Diajeng. Festival Indonesia Bangkit itu kita ada acara Ekonomi Talk. Jadi ini khusus bidang ekonomi aja nih. Nah, pada saat itu kita bekerja dengan Nutrifood. Alhamdulillah kita bekerja sama dengan Nutrifood, berlangsung selama sekitar 5 kali pertemuan, itu via Zoom juga. Nah, terus yang lagi berjalan nih yang sekarang berjalan tuh ya. Ada acara EduShift yang mungkin teman-teman juga. Buat teman-teman yang belum tahu, kebetulan kita masih buka pendaftarannya loh. Oh, masih buka pendaftarannya ya? Oke. Ya, jadi untuk EduShift, Education and Scholarship Forum, di mana ini program bidang pendidikan. Jadi kita tujuannya sama kayak sebelumnya. Kalau Festival Indonesia Bangkit ini fokus pada UMKM ya. Nah, kalau untuk EduShift ini kita fokus untuk membantu atau memberikan beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa yang terdampak dari COVID gitu. Untuk EduShift ini. Nah, untuk EduShift sendiri berlangsung dari Agustus sampai dengan Oktober. Wah, lama banget ya ini acara yang kita nih. Ini lama banget. Menghadirkan sekitar 40 lebih pembicara gitu. Jadi pembicara yang nggak kalah luar biasa dan dunia. Kalau untuk di EduShift ini kita mengundang Pak Sandiaga Uno, Kak
baru banget live. Tasya ada Shirley, terus juga ada Miriana, dan masih banyak pembicara hebat lainnya. Itu sih untuk terkait acara yang udah dilaksanakan. Terus selain itu kan Mm-mm. program terus kemarin juga Masya Allah keren banget nih teman-teman regional ngadain Mm-mm. semarak milenial ya. Iya, iya betul Kak. Mm-mm. Terus satu acara M Connect juga tuh kolaborasi antara teman-teman M Connect pusat dan regional. Jadi walaupun kita berjauhan Kolaborasi 3 regional Kak. Mm. ya, nah, jadi walaupun kita berjauhan, ada yang di Medan, ada yang di Mm-mm. Bandung, ada yang di Makassar, tapi tetap bisa Sar. Mm-mm. cara bareng lah itu. Salah satu kelebihan IM Connect itu Mm-mm. di sini kita mau Ya ngadain itu. juga di seluruh Indonesia untuk bisa berkontribusi mewujudkan acara-acara yang bermanfaat bagi teman-teman semua gitu. Amin ya robbal alamin. Gerakan. Itu padahal ya Kak ya, pas tadi aku ngedarin Kakak bilang edusip, apa yang ya kegiatan SPV itu, kan kemarin tuh Shirley ya, Iya, aku tuh pengen banget ikut ini yang Shirley, tapi karena aku nggak bisa gitu ya, jadi aku cuma bisa lihat lewat YouTube ya berarti ya. nah, lihat bener banget. Jadi buat temen-temen yang kemarin ketinggalan sesi pembicara favoritnya, alhamdulillah kita udah Mm-mm. save YouTube Indonesia Millennial Connect. Jadi bisa Wah, ditonton gitu. Jadi belajarnya bisa kapan aja. Kalau misalnya kemarin ketinggalan masih ada reknya di YouTube. Jadi tetap bisa diakses sama teman-teman semua. nah keren banget ya. Dan apalagi kalau nggak salah tuh nanti di jadwal itu di bulan September sampai Oktober ini kan masih banyak ya pembicara-pembicara yang keren lagi gitu ya kayak Sandiaga Uno, terus ada Dede Yusuf dan ada yang pembicara-pembicara yang lain juga kan ya Kak. Nah itu kira-kira kalau misalnya kita mau ngedaftarin diri ke caranya Edusip itu harus gimana ya Kak ya? Apa? Tinggal Jadi lihat di IG-nya Imconnect kan? betul Atau ada gimana tuh Kak? untuk teman-teman yang mungkin sekarang belum daftar acara EduShip, jangan sampai ketinggalan karena ini acara keren banget. Terutama kan di sini banyak teman-teman mahasiswa ya. Jadi Hmm. silakan kalau buat yang belum join silakan join. Caranya gampang banget, langsung klik aja di bio Instagram Connect ID. Itu ada link pendaftarannya, jadi bisa langsung daftar di situ. Oke, berarti buat teman-teman semuanya yang terutama Bandung juga nih ya, kalau misalnya kalian mau ikut acara-acara pusat, jangan lupa follow Instagramnya pusat juga, dan jangan lupa juga follow Instagramnya Imconnect Bandung, karena nanti bakal banyak banget acara-acara yang memang bisa dipersiapkan buat kalian semua. Nah, kan tadi itu kan kita sebenarnya banyaknya bicarain tentang pusat ya kayak. Nah, kan sekarang eh, kan anggota IMConnect itu aku dengar-dengarnya kan tersebar banget ya di seluruh Indonesia gitu ya. Dan pasti IMConnect pusat ini sedang merencanakan adanya cara-cara biar bisa memberdayakan anggota-anggotanya dan ini gimana caranya agar anggota-anggotanya itu mendapatkan banyak pembelajaran. Nah, aku tuh dan karenanya ada ide itu, jadinya kan sekarang jadi ada yang namanya regional Bandung, regional Medan, sama ada regional Makassar kan ya. Nah, eh, sebenarnya tuh kalau dari pusat itu harapannya untuk regional-regional ini itu seperti apa sih? Dan aku ngedengar katanya mau ngebuka regional baru ya. Itu aku pengen dengar juga dong Kak. Harapan M Connect pusat untuk regional. Jadi kan di sini judulnya Indonesia Millennial Connect ya. Jadi kita itu mau menghubungkan para pemuda di seluruh Indonesia. Nah kalau dari tim Connect sendiri tuh pengen banget setiap kota tuh ada tim regional yang connect. Jadi benar-benar itu bisa menjadi wadah bagi setiap pemuda di seluruh pelosok negeri. Hmm. Ke teman-teman regional itu, jadi setiap M Connect regional itu bisa berkreasi sesuai apa yang mereka inginkan. Jadi kan di sini kita bebas berkreasi ya. Ini M Connect Bandung keren banget nih program-programnya. Nah itu di sini kita mempercepat
kan buat teman-teman regional untuk buat programnya yang sesuai sama visi misi M-Connect gitu. Jadi kita menyamakan frekuensi regional dan pusat. Hmm, mm, mm. Halo Kak Diajeng, apa suara saya kedengaran? Halo, Iya, oh kedengaran kedengaran. ya. Mm, mm. Nah, kan tadi Kak Diajeng udah menjelaskan sedikit ya bahwa harapan-harapan untuk regional masing-masing regional itu kan seperti itu ya. Mm. Nah, mungkin kira-kira kedepannya kalau misalnya Imconnect Bandung sama atau regional gitu ya, mau kolaborasi sama pusat, sabi banget kan ya kalau misalnya kita Bisa mau banget, bikin acara bareng-bareng. bisa Dan banget dong. ya, nah aku tuh pengen banget Kak bisa ngadain acara bareng-bareng sama pusat gitu, yang kok panitiaannya tuh benar-benar jadi nggak cuma kayak semarak doang tiga regional atau benar-benar kayak yang pusat dipegang pusat doang, tapi mungkin bisa jadi ke depannya dipegang gitu sama semua regional dan semua regional tuh punya andil gitu buat mensukseskan acaranya. Oh, itu keren banget kalau ada yang kayak gitu. Iya, Mm. pasti keren banget Nah, sih. mm, nah aku tuh eh apa ya, ngedengar-dengar juga ya kalau di grup-grup anggota yang sekarang katanya tuh kan bakal ngadain regional-regional baru ya. Nah, aku pengen tahu dong Kak, gimana sih caranya kalau misalnya ada anggota-anggota di sini misalnya ternyata dari Tasikmalaya atau ada dari Palembang atau ada dari Bengkulu misalnya ya. Gimana sih caranya agar mereka tuh bisa ngebikin Connect ada di daerahnya masing-masing gitu. Aku pengen tahu itu gimana Oke. Kak. Oke, jadi kalau teman-teman nih yang sekarang di daerahnya belum ada yang connect, sebenarnya itu peluang banget buat teman-teman jadi pelopor di daerahnya. Nah, gimana sih? Ajak teman-temannya supaya lebih banyak yang daftar di regional yang belum ada yang connect tuh bisa bangun usianya ya. Jadi beberapa regional yang belum kita bangun, kayak contohnya tadi Tasikmalaya itu emang belum ada ya. Nah, di sumber dayanya yang daftarnya gitu. Jadi mau fokus lagi serta Oh, daerah. iya iya. Ya, jadi kita Kedengaran di sini kedengaran benar. mau fokus untuk lebih memperkenalkan M Connect di daerah-daerah yang belum ada regional M Connect. Jadi kayak contoh di Tasikmalaya, Bengkulu, dan Padang itu kan masih belum ada M Connect regional ya. Nah, itu peran M Connect pusat nih supaya bisa mengajak teman-teman di daerah sana untuk bergabung bersama M Connect gitu. Sehingga nanti kalau misalnya udah banyak teman-teman yang anggota yang teman-teman yang bergabung jadi anggota, nah itu bisa jadi M Connect Regular di daerah teman-teman. Oke. Jadi buat teman-teman sekalian nih, kalau misalnya ternyata salah satu dari kalian tuh sebenarnya masih belum jadi apa ya, masih belum ada Connect regional di daerahnya, itu kan sebenarnya kita pastinya ngikut dulu ya kegiatan yang pusat dan bisa jadi kalian sambil berkelana aja ke Connect masing-masing, misalnya Connect Bandung, Medan, Makassar buat ikut sama acara-acara yang keren gitu. Nah, di saat misalnya kalian kalian kalau misalnya udah ngelihat acara-acara keren Connect dan udah merasakan kan pasti pengen banget ya di daerahnya sendiri itu bisa menebar kebermanfaatan dan pengen juga nih kalian tuh nggak usah capek-capek harus pergi ke Bandung, harus pergi ke Jakarta, harus pergi ke Medan atau Makassar gitu ya. Nah, pengennya tuh kalau ada ketemu offline tuh di daerahnya langsung gitu kan. Nah, jadi segerakan ajak teman-temannya buat ikut Connect atau teman-teman yang sekarang udah ikut Connect itu diarahin buat ayo kita bikin regional baru baru bareng-bareng dan kita bilang aja ke apa ke pengurus pusat bahwa kita tuh pengen ada regional dan nanti insya Allah terus ngobrol-ngobrol gitu ya sama pusatnya dan ajak juga teman-teman dari tempat-tempat regionalnya buat ikut Connect gitu.
Nah itu Betul. alhamdulillah ya di Bandung udah bisa buka regional, udah Keren bisa banget nih. ada kegiatan-kegiatan. Aku bersyukur banget Kak Diajeng soalnya ternyata aku setelah eh, setelah Imconnect membuka regional ini ya, aku tuh nemuin teman-teman yang keren-keren banget lah. Ya memang aku nggak temuin di tempat-tempat lain. Soalnya kan biasanya kalau kita berkegiatan di kampus gitu ya, kayak iya udah kalau di kampus kan cuma di kampus doang gitu ya. Terus kalau misalnya kita di Bandung, ya udah di Bandung, tapi kan cuma kayak cakupannya sebandung doang. Tapi kalau Imconnect ini tuh benar-benar kayak Bandung, tapi cakupannya tuh bisa kemana-mana gitu dan kita tuh akhirnya jadi kayak punya banyak kenalan, banyak relasi gitu ya kayak. Aku senang banget lah sampai-sampai dari tempatnya itu aku jadi bisa kenalan sama CEO kita, bisa kenalan sama Kadi Ajeng gitu ya. Yang ternyata aku malah mendapatkan banyak banget ilmu-ilmu yang Betul. keren-keren nih dari Kak Ajeng gitu. Salut lah aku banyak belajar banget dari Kak Ajeng ya. Ternyata aku setuju banget umur itu bukan tanda bahwa kita tuh lebih lebih tahu atau tidak, tapi karena dari banyaknya pengalaman jadinya kita Sama bisa saling sharing dan juga banyak alhamdulillah belajar dari Imconnect Kak ini Yoyo. tuh bisa jadi tempat sharing gitu. Ya, ini nanti lah ya Kak kita kapan-kapan adain temu bareng, main-main bareng gitu Imconnect pusat gitu main ke Ciwidey misalnya kalau misalnya mau nginep misalnya di Bandung di mana kayak gitu. Terus kalau misalnya Imconnect Bandung mau main gitu ya Betul bisa banget. gitu. Nah, Hmm, hmm. Kita adain aja liburan bareng nanti ya Kak ya. Ya, betul. Ya, asik banget tuh. Aku juga pengen banget ke Bandung. Mm-mm. Pengen banget jalan-jalan ke Bandung. Siap, lagi jalan-jalan ke Bandung. Pengen Bandung. Oh ya oke ini sorry ya kak si suaranya delay sedikit jadi ke akunya pas kakak ngomong gitu terus kayak ini kakak ngomong apa ya terus oh tiba-tiba tuh masuk gitu ke aku gitu jadi tadi aku Oh, oke. iniin juga headsetnya tapi aku nerima kok pesannya. Kapan-kapan kesini Monggo. aja di Bandung kan ada tempat es krim misalnya ya banyak kalau di Jogja Tempat kan wisatanya kayak keren. banyak. Nah, mungkin nanti kita apa namanya adain aja studi banding atau studi banding atau apa ya main bareng sama Imconnect Jabodetabek itu kan senang banget lah ya gitu ya. Nah, ini mungkin Kak Diajeng aku pengen tahu nih kan tadi aku juga ngebilangin bahwa Imconnect ini itu sebenarnya eh, beda banget sama organisasi-organisasi yang udah aku ikutin gitu ya. Tapi menurut Kak Diajeng sendiri gitu ya, sebenarnya eh, tim Connect ini itu perbedaannya dengan organisasi lain itu seperti apa sih? Apa sih yang sebenarnya ingin menjadi eh, senjata utamanya Imconnect agar bisa memajukan milenials untuk memajukan Indonesia gitu. Oke, jadi kalau I'm Connect, kita organisasi non-profit mungkin banyak ya teman-teman di luar sana juga yang ikut organisasi non-profit. Nah, tapi di sini kita dari fokusnya nih, mungkin tiap organisasi kan beda-beda ya fokus bidangnya. Kalau I'm Connect sendiri itu fokusnya di 3 bidang, ekonomi, pendidikan, dan sosial. Nah, terus selain itu juga di sini I'm Connect itu nggak cuman sekedar untuk Halo Kak Diajeng. suara aku kedengeran nggak? Nah, kedengaran Kak Diajeng. Hmm. Halo Kak Diajeng.
Halo Kak Diajeng. Halo Kak Diajeng. Di saya kurang kedengaran. Mm. Halo Kak Diajeng, bisa mendengar suara saya? Oh, ini mungkin sepertinya Kak Diajeng lagi ada gangguan koneksi juga ya. Ini memang nggak karena pembicaraannya ini ya jarak jauh jadi terkendala koneksi. Wah ini eh jadi gitu ya. Tadi sesuai yang udah dibilangin sama Kak Diajeng sedikit. Nah, jadi memang organisasi non-profit ini sangat banyak gitu ya, tapi IMConnect ini memiliki banyak perbedaan sekali ya di antara organisasi-organisasi yang lain. Misalnya kayak kita mempunyai apa ya, banyak pemuda-pemuda ya dari situ dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia ya, salah satu kelebihan IMConnect gitu ya. Mungkin selain itu ada yang mau ditambahin lagi karena tadi kebetulan saya kurang mendengar penjelasan Kak Diajeng pas di bagian yang terputusnya gitu. Bisa mendengar suara saya? Wah, ini mungkin Kak Diajengnya live dulu untuk ini sinyal mungkin ya. Nah, jadi teman-teman sekalian yang ada di sini, jangan lupa buat selalu ikut kegiatan-kegiatan IMConnect, mau yang di pusat, mau yang di Bandung. Jadi kegiatannya Bandung itu apa ya, sangat terbuka buat semua member IMConnect gitu ya. Mau yang dari Jakarta mau datang ke IMConnect Bandung itu boleh, karena kita udah ada beberapa kegiatan-kegiatan dan jangan lupa juga ikut kegiatan-kegiatan yang ada di pusat. Yang saya tahu tuh ada kegiatan baru yang kayak rumah hobi, Ruby gitu ya. Dan sekarang tuh lagi ada proses penyeleksian pengurusnya dan insya Allah nanti ke depannya kita bakal ada kegiatan-kegiatan yang bisa menampung hobi-hobi kalian. Misalnya yang kayak writing class dan yang lain-lain gitu ya. Nah, stay tune banget ke apa yang diinformasiin sama IMConnect Pusat seperti itu. Nah, mungkin ini Kak Diajeng bisa mendengar suara saya. Oke, kedengeran Kak Ilyas. Nah, ya ini udah kedengaran Kak Diajeng. Oke, Eh Kak Tilang. Oke, lanjut. iya Kak. Terkait Iya. pertanyaan apa perbedaan dari organisasi yang connect ke organisasi lainnya? Mm-mm. Kalau sebenarnya kalau untuk fokus pertama dari fokusnya ya, mungkin di luar sana banyak yang connect juga, cuman beda fokusnya. Kalau kita kan fokus di 3 bidang, ekonomi, pendidikan, Mm. sosial. Mungkin banyak organisasi yang emang cuman fokus di satu bidang aja, contohnya yang komunitas khusus di bidang pendidikan aja, Mm. ekonomi aja, sosial aja. Nah, kalau I'm Connect sendiri, ini kita menggabungkan bidang sekaligus, yaitu ekonomi, pendidikan, dan sosial. Mm. Nah, terus yang kedua di sini I'm Connect itu terbuka banget buat teman-teman semua dari member ya. Kita member itu alhamdulillah sampai saat ini ada 3.000 member lebih yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi untuk dari membernya sendiri, alhamdulillah M-Connect mempunyai member di seluruh Indonesia di berbagai wilayah. Di sini juga kita open to collaborate buat teman komunitas di luar M-Connect gitu. Nah, terkait member nih, di sini juga teman-teman di daerahnya seperti yang tadi udah kita bahas, yang mungkin belum ada regional M-Connect, itu sangat terbuka untuk bisa membangun atau mendirikan M-Connect regional gitu. Itu sih, jadi kita sangat terbuka untuk kolaborasi buat sama teman-teman pemuda di seluruh Indonesia gabung bersama M-Connect mewujudkan visi misi dari M-Connect itu gitu. Terus juga selain itu M-Connect sendiri ini programnya nggak sekedar program virtual aja, nggak cuma sekedar webinar, seminar, tapi kita juga ada aksi langsungnya yang dimana kita kan menyebutkan bahwa fokus untuk pemberdayaan masyarakat ya, dan juga kita mau membantu masyarakat. Nah di sini alhamdulillah banyak, nggak banyak sih, kemarin kita udah melakukan aksi terjun langsung ke masyarakat. Pertama itu ada aksi Mm. sosial yang milenial lawan corona, bagi-bagi sembako ke masyarakat. Terus juga kemarin pas 17 Agustus itu I'm Connect 17-an bareng sama korban kebakaran duri beberapa Oh, ya ya. yang kita langsung terjun ke masyarakat, kita langsung trauma healing teman-teman adik-adik di sana yang korban
Jadi nggak cuma sekedar bikin acara juga, emang benar-benar langsung terjun ke masyarakat untuk merealisasikan program Hmm. kita. Jadi sebenarnya aku dari kata-katanya Kak Diajeng itu, kalau misalnya kegiatan Imconnect, kalau misalnya keadaan ini nggak memaksa kita buat online, mungkin Imconnect itu akan banyak sekali program-program yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan lapangan gitu ya Kak Diajeng. Dan mungkin karena ini sekarang masih COVID gitu ya, jadi kita banyaknya kegiatan online, dan semoga nanti kita jadi banyak gitu ya kegiatan-kegiatan offline, dan Betul bahkan banget. kita bisa apa ya namanya, bisa ngadain ketemu-ketemu gitu ya misalnya, atau misalnya tabung akbar, atau misalnya camping bareng, atau misalnya yang kayak tadi udah saya bilang yang tentang kegiatan-kegiatan lapangan tapi semua regional bareng gitu ya, itu wah hebat banget kayaknya. Nah mungkin ini Hmm, Kak Diajeng, saya tuh jadi kalau saya mah merasa udah paham banget sih sama penjelasannya Kak Diajeng gitu ya, tentang perbedaannya apa, positifnya apa, terus kelebihannya apa. Mungkin kalau di bahasa marketing mah ada betul, yang betul. analisis Apalagi SWOT kalau ya. misalnya kita bisa ngadainnya offline, lebih keren. Dan aku senang banget lah sama penjelasannya Kak Diajeng, karena kalau Iya. Kak Diajeng menjelaskan atau jadi moderator tuh selalu jelas gitu, dan aku berharap suatu hari nanti tuh aku bisa tukeran. Aku bisa tukeran bukan jadi moderator. Boleh, boleh banget. Nah, ini Kak Diajeng, sembari apa ada nih, kan kita Regional. mm, nah Nanti boleh kapan kita sharing, nanti kita undang Kak Ilyas sebagai regional manager Bandung ya pokoknya nih. ini pokoknya kalau misalnya yang pusat siapapun gitu ya mau ke Bandung, silakan buat kontak saya dulu, karena kan sekarang tuh Bandung udah punya sekretariat ya, walaupun masih sekretariat sementara. Jadi kalian bisa nih main di kami, kalau Banget misalnya nih. kalian mau main ke mana gitu ya, bisa nih bermalam dulu di sekretariat Bandung. Nanti kita pas siang-siang, pas besoknya kita main ke tempat-tempat wisata, misalnya ke gunung. Kalau misalnya mau ke Hmm, danau ada, mau ke sungai ada, mau camping ada, mau ngeliat bintang-bintang ada, mau jadi anak senja juga bisa gitu ya. waduh, Mantap. Bandung tempat banget. Keren banget nih. Mungkin buat teman-teman di Bandung juga yang belum gabung jadi member M Connect Bandung, silakan gabung. Jadi banyak belajar, bahkan lebih dekat ya karena satu Mm-mm. region. Mm-mm. Nah, nantilah ya Kak, kapan-kapan kita bakal ngadain oprek anggota lagi ya kalau nggak salah ya, dan itu bakal dikasih tahu lagi ya di Instagram Imconnect ya berarti ya kalau untuk oprek anggota itu ya. Mm, ya. Mm. Nah ini Kak, ada teman-teman kita yang bertanya ya, tadi saya juga sambil nyatat pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ini ada nih dari Karina namanya itu Kak. Nah, dia bertanya, kenapa waktu kemarin itu regional yang diadainya itu baru Bandung, Medan, sama Makassar gitu. Itu kenapa dipilihnya tiga itu? Kenapa nggak yang lain? Mungkinnya pertanyaannya sebenarnya. Kira-kira Kak. Oh, lab lagi ya. Ini, jadi teman-teman, inilah kesulitannya kalau misalnya kita ada kegiatan online ya. Sebenarnya saya sangat berharap kalau misalnya ke depan-depannya kita bisa ngadain kegiatan offline dan kita bisa ketemu bareng-bareng gitu. Ya, apalagi yang di Bandung. Jadi buat semuanya, kalau misalnya kalian mau ketemu offline, bilang-bilang aja, dan saya nanti insya Allah di hari Sabtu, Sabtu minggu depan, kita bakal ada diskusi anggota masih online yang ngebahas tentang kegiatan-kegiatan Imconnect Bandung itu bakal gimana aja. Nah ini Kak Diajeng udah bisa mendengar suara saya? Udah ya? Jadi, tapi mungkin Kak Diajeng, oh, Iya, iya ini.
Udah kedengaran di sayanya. Kedengeran? Ini Kak Diajeng ada yang bertanya tentang kenapa sih dulu itu regional yang diadainnya baru Bandung, Medan, sama Makassar. Terus pemilihannya itu kenapa tiga itu? Dan apakah di masa depan itu bakal ada regional lain gitu ya? Sebenarnya tadi udah dijawab sedikit, tapi mungkin Kak Diajeng bisa menjelaskan kembali gitu. Oke, jadi kenapa kita untuk pertama buka regional itu membuka di Bandung, Medan, dan Makassar? Pertama kita lihat dari tingginya antusiasme dari teman-teman semua. Jadi itu kemarin di 3 wilayah ini adalah 3 wilayah dengan anggota terbanyak. Jadi Ya, ya, ya. keren banget nih teman-teman regional Medan, Makassar, dan Bandung itu dengan anggota terbanyak. Makanya kita buka regional di wilayah tergitu. Nah, jadi itu sih pertama pertimbangan yang M-Connect Pusat pertimbangkan kait pembukaan regional M-Connect sendiri. Jadi kita lihat dari sumber dananya, dari anggota-anggotanya. Kan nggak mungkin ya kalau misalnya cuma satu orang di wilayah itu terus kita buka juga nanti kewalahan. Kalau Iya, cuma sendiri benar-benar. kan di sini kan kita kerja tim ya, pastinya kita butuh tim, ada pengurus, ada anggota. Nah, untuk pengurusnya sendiri pastinya kita juga butuh teman-teman pertama selain dari kuantitas juga kualitas gitu. Itu sih. Terus kalau untuk pertanyaan selanjutnya itu apakah kedepannya akan ada M-Connect regional lainnya? Itu jawabannya ada, udah pasti ada. Dan sesuai sama tujuan M-Connect itu M-Connect pengen banget ada regional seluruh pelosok Indonesia. Jadi setiap kota tuh ada M-Connect-nya. Jadi lebih gampang nih terhubungnya, lebih gampang connect-nya. Ya sesuai sama namanya Indonesia Millennial Connect sebagai penghubung antara milenial. Jadi kita supaya lebih gampang terhubung, kita pengen banget setiap kota tuh ada regional M-Connect gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang di daerahnya belum ada M-Connect regional, sekali lagi nih aku ingetin, silakan ajak teman-temannya untuk gabung. Pertama daftar dulu sebagai anggota M-Connect. Nanti kita bakalan lihat nih kira-kira antusiasme dari daerah mana nih yang paling tinggi. Nah, itu yang berpotensi, yang berpeluang lebih besar untuk jadiin M-Connect regional. Tapi nggak menutup kemungkinan di daerah teman-teman itu nggak buat. Intinya dia berpeluang untuk adanya M-Connect regional. Gitu ya kayak. Nah ini jadi teman-teman sekalian, kalau kalau misalnya ada teman-teman kalian yang ini yang anak-anak Bandung misalnya ya, yang ternyata punya teman-teman di Surakarta atau di Surabaya atau di Jogja atau di Padang gitu ya. Nah itu mungkin bisa banget tuh ngajakin teman-teman yang di Padang, yang di Jogja, yang di Surabaya gitu ya, yang di Malang misalnya buat ngajak-ngajakin teman-temannya jadi eh, orang-orang yang memperkarsai adanya M-Connect regional tersebut. Nah, ini mungkin ada satu lagi Kak, pertanyaan yang saya lihat tadi ya. Saya belum scroll-scroll lagi tadi pertanyaannya. Eh, ini ada dari Anita. Pertanyaannya itu eh, dulu tuh kan founder sama kan kakak sebagai co-founder juga ya, merancang IMConnect itu pengen di tiga bidang ya, sosial, ekonomi, sama pendidikan. Nah dia pengen tahu sebenarnya kenapa harus tiga itu sih sebenarnya, apa sepenting apa sih si tiga aspek ini terhadap masyarakat Indonesia. Nah, itu. Oke, jadi kan kenapa 3 bidang? Pertama kan kita ada pendidikan, ekonomi, dan waktu itu kita merancang di 3 bidang ini. Pertama kita ngeliat dulu nih apa aja sih masalah yang ada di masyarakat. Nah, ternyata masalahnya ini pertama ada di bidang pendidikan, di mana sekarang kita ngeliat banyak banget teman-teman yang putus sekolah. Halo Kak Diajeng, ya ini udah stabil lagi. Pertama di bidang pendidikan itu pertama kita ngelihat nih banyak banget teman-teman, banyak banget masyarakat sekitar kita yang terhambat pendidikannya. Pertama kan banyak banget ya anak-anak jalanan yang terputus sekolah, terus juga
banyak teman-teman yang kehambat pendidikannya gara-gara biaya, mungkin juga karena Hmm. jarak, lain-lain. Itu jadi kita ambil pendidikan itu salah satu alasannya gitu. Terus kedua ekonomi. Kenapa sih kita ngambil ekonomi? Jadi balik lagi soal yang ada di Indonesia sih. Jadi kita melihat ekonomi Indonesia tuh masih belum stabil ya. Apalagi terdampak Hmm. COVID kan. Terus jadi kita melihat masih banyak banget nih pengangguran di Indonesia gitu. Nah, di sini tujuan Connect ini kita mau membuka mindset teman-teman semua. Jadi dimana nggak selalu kita sebagai job seeker, tapi kita juga bisa loh sebagai job creator. Kita nggak harus Hmm. selalu untuk pekerjaan, tapi kita juga berpeluang untuk membuka peluang pekerjaan bagi orang lain. Nah, itu bisa kita Hmm. pakai Hmm. bidang ekonomi. Nah, makanya untuk ekonomi kita artinya akan fokus kewirausahaan sih, karena nanti di rumah hobi juga ada Hmm. bisnis center buat teman-teman nih yang punya Ah, ya. Hmm. ada minat bisnis, mau belajar bisnis. I'm Connect juga Hmm. akan memberikan pembelajaran buat teman-teman semua supaya bisa lebih fokus bisnisnya gitu. Terus Hmm. itu pendidikan dan ekonomi. Terus lanjut ke bidang sosial. Kenapa sosial? Hmm. Ya, di sekitar kita tuh ya, emang Indonesia tuh kesenjangan sosial ya, masih Iya, banyak itu banget. Hmm. banyak banget masyarakat menengah bawah yang emang kondisi finansialnya itu kurang, sehingga mereka tuh untuk makan sehari-hari aja susah ya kan. Masih banyak banget kita ngelihat Hmm. di sekitar kita di jalanan, mungkin bahkan kita ngelihat kayak gitu. Nah, di situ kita mau I'm Connect ini bisa membantu masyarakat dalam bidang sosial. Contohnya kayak kemarin kita implementasiin dalam aksi milenial lawan corona, itu kan kita dalam bidang sosial ya, gitu kita bantu dalam bentuk sembako, kita bagiin ke masyarakat gitu. Jadi itu sih alasan kenapa sih I'm Connect ini hadir fokusnya di tiga bidang itu, pendidikan, Bidang ekonomi, itu dan ya. karena emang di tiga bidang ini masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan. Dan di sini I'm Connect Ah. supaya nanti kedepannya bisa membangun Indonesia yang lebih baik. Jadi yuk teman-teman semua pemuda di Indonesia, yuk kita bersinergi untuk membangun negeri. Nah, ya tuh benar kata sesuai kata-katanya Kak Diajeng ya. Tiga hal itu adalah hal yang fundamental banget lah ya, yang selalu banyak permasalahannya di Indonesia. Jadi sesuai kata-kata ajakannya Kak Diajeng di terakhirnya tadi bilang, yuk kita sama-sama jadi millennials yang bisa memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Karena kalau misalnya bukan kita, siapa lagi? Jadi Indonesia Millennial Connect butuh kamu, iya kamu yang bakal menjadi pionir-pionir bangsa untuk memajukan negara kita tercinta. Nah, kayak gitu. Betul. Amin. Nah, jadi ini Kak Diajeng mungkin buat teman-teman eh, buat teman-teman sekalian ternyata eh, kita udah mau mendekati waktu ini ya, waktu maghrib dan aku rasa tadi juga aku ngelihat ada orang-orang dari Makassar gitu ya dan ternyata mungkin mereka juga sebentar lagi mau melaksanakan sholat gitu ya. Jadi mungkin kita nggak terasa juga Kak Diajeng kita udah ngelakuin sesi sharing ini selama 1 jam gitu dan aku senang banget. Makasih Kak Diajeng. Kira-kira apakah Kak Diajeng ada apa ya? Kalau misalnya ada keperluan, silakan untuk memulai harinya kembali. Terima kasih Kak Diajeng. Ya, makasih banget udah datang di sesi sharing kali ini. Dadah, Makasih juga udah dadah ngundang. semuanya. Selalu ya. Ya, Makasih. Maaf atas kekurangannya. Selamat sore semua. ya.